Selamat pagi semuanya. Sebelum kami mulai video ini, kami punya satu ungkapan. Kalau Pancasila menjadi dasar negara yang mempersatukan bangsa, maka hari ini kami ingin jadi dasar perhatian kalian semua. Karena tanpa perhatian kalian, video ini seperti cinta yang tak terbalas, terasa hampa. Maka dari itu, dalam video ini kami akan membahas sesuatu yang tidak hanya penting, tapi juga sangat bermakna, yaitu bagaimana Pancasila menjadi dasar nilai dalam pengembangan ilmu. Pancasila dengan 5 silanya itu seperti hubungan yang sempurna, saling melengkapi dan menjaga keseimbangan. Sekarang, mari kita mulai video ini. Siapkan hati dan pikiran kalian, karena setelah ini kita akan melihat bagaimana kelima sila ini tidak hanya membentuk karakter bangsa, tapi juga menjadi fondasi kuat untuk ilmu pengetahuan yang beretika. Kami harap kalian tidak hanya memahami Pancasila lebih dalam, tapi juga makin jatuh cinta pada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Kalaupun belum jatuh cinta, semoga kalian setidaknya terpesona dengan cara kami menyampaikannya ya. Perkenalkan, nama saya Retno Duningsanas dari Immanuela Griselda Tail. Muhammad Fikra Manuri. Gilang, Fakultas Ilmu Sosial dan Saya Daniela Tamariska Tuhulir. Yang pertama kita akan masuk pada konsep. Jadi di sini materi saya yaitu pengertian Pancasila sebagai dasar negara. Menurut Daniela dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Administrasi, Pancasila tidak hanya sebagai dasar negara saja, tetapi juga sebagai pandangan hidup yang mengandung nilai-nilai moral, karakter, dan hukum. Pancasila menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari, memperkuat persatuan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Mengimplementasikan Pancasila sebagai dasar pengembang ilmu. Menurut Gilang dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, anak muda terutama mahasiswa menjadi contoh bagi masyarakat sebagai individu yang berpendidikan dan berintelektual sebagai agen kontrol. Mahasiswa dapat melihat situasi yang terjadi di masyarakat dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila sebagai seseorang yang menjunjung Pancasila tidak perlu dijelaskan karena itu sudah menjadi bagian dari sifat kita, terutama dalam semangat gotong royong melalui kerjasama. Kita bisa mengukur sejauh mana nilai-nilai tersebut terwujud, terutama dalam riset yang kita lakukan untuk mengembangkan Pancasila. Nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan ilmu ada 5, itu yang pertama, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita harus menghargai semua agama dan menjalankan ajaran agama baik, karena itu dasar untuk menjaga persatuan di Indonesia. Yang kedua, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita harus saling membantu dan bekerja sama seperti semangat gotong royong untuk menciptakan masyarakat yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Kita harus peduli pada keadilan. Jika ada ketidakkeadilan, kita harus berdiri untuk memperbaiki, bukan diam saja. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sebagai generasi muda, kita harus belajar dengan giat untuk bisa menjadi pemimpin yang bijaksana dan membangun bangsa agar baik. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menggunakan ilmu dan kemampuan kita untuk membantu masyarakat dan menciptakan perubahan yang positif demi keadilan sosial. Pancasila sebagai pedoman etika dalam pengembangan ilmu. Sebagai bangsa Indonesia, kita memiliki Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup, dan sumber nilai moral yang mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Seperti pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama mengajarkan bahwa pengembangan ilmu harus dilandasi oleh nilai-nilai spiritual dan moral. Lanjut ke sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini menekankan bahwa ilmu pengetahuan harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Kemudian pada sila ketiga yang berbunyi persatuan Indonesia, sila ini mengingatkan kita bahwa pengembangan ilmu harus memperkuat persatuan bangsa. Kemudian pada sila keempat yang berbunyi
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini menekankan pentingnya demokrasi dalam pengembangan ilmu. Kebijakan ilmiah harus melibatkan berbagai pihak dan mempertimbangkan aspirasi masyarakat. Dan sila terakhir yaitu sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima menuntut agar ilmu pengetahuan berperan dalam menciptakan keadilan sosial. Dari materi yang saya baca dan saya paparkan tadi, saya mengambil referensi dari Kailan dengan bukunya yang berjudul Pendidikan Pancasila, kemudian dari Noto Nagoro dengan bukunya yang berjudul Pancasila Secara Ilmiah Populer, dan yang terakhir dari Subianto dengan bukunya yang berjudul Pancasila Sebagai Paradigma Pengembangan Ilmu. Materi yang berikut adalah penerapan nilai Pancasila dalam pengembangan ilmu. Menurut Kailan dan Noto Nagoro, penerapan nilai Pancasila dalam ilmu berarti mengembangkan ilmu pengetahuan dengan tetap memperhatikan moral, agama, dan keadilan sosial agar bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Beberapa penerapan nilai Pancasila dalam ilmu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, artinya ilmu harus sesuai dengan agama dan tidak merugikan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu ilmu harus bermanfaat untuk semua orang tanpa diskriminasi. Sila ketiga, persatuan Indonesia, yaitu ilmu dan teknologi harus memperkuat persatuan bangsa. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, yaitu ilmu harus dikembangkan dengan bijaksana dan melibatkan masyarakat. Sila yang terakhir, sila kelima, yaitu keadilan sosial. Ilmu harus digunakan untuk mengurangi ketimpangan sosial dan memberi akses yang adil bagi semua. Dengan referensi dari Kailan pada tahun 2013 pada bukunya Pendidikan Pancasila dan Noto Nagoro tahun 1980 pada bukunya Pancasila Secara Ilmiah Populer. Relevansi Pancasila dalam konteks globalisasi dan ilmu pengetahuan. Pancasila tetap relevan dalam menghadapi globalisasi dan pengembangan ilmu pengetahuan. Berikut ini adalah penjelasannya. Yang pertama, nilai universal dalam globalisasi terbagi menjadi dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua, Pancasila mengajarkan pentingnya hak asasi, keadilan, dan solidaritas antar bangsa. Yang kedua, persatuan Indonesia. Sila ketiga, Pancasila menjaga persatuan bangsa meskipun ada perbedaan budaya di dunia global. Yang kedua, etika dan ilmu pengetahuan terbagi menjadi dua, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama, Pancasila memastikan ilmu pengetahuan tetap menghormati nilai moral dan spiritual. Yang kedua, keadilan sosial. Sila kelima, ilmu pengetahuan harus digunakan untuk kesejahteraan bersama tanpa ada yang tertinggal. Yang ketiga, menjaga identitas di globalisasi. Yang pertama, Pancasila membantu Indonesia mempertahankan identitas budaya di tengah arus globalisasi. Yang keempat, kerjasama internasional. Pancasila dapat menjadi pedoman dalam membangun hubungan internasional yang adil dan mengutamakan kerjasama. Yang kelima, tantangan dan peluang. Tantangan, beberapa teknologi modern bertentangan dengan nilai moral. Pancasila dapat menjadi panduan etika. Yang kedua, peluang, Indonesia dapat menjadi contoh dalam menggabungkan ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai lokal. Pancasila membantu mengarahkan pengembangan ilmu pengetahuan yang beretika dan bermanfaat bagi masyarakat, baik tingkat lokal maupun global. Dengan referensi dari buku Pancasila dalam Pusaran Globalisasi karya Kailan. Berikutnya kita akan masuk pada pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pengembangan ilmu dalam perspektif Pancasila menurut Daniel dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Administrasi Universitas Patimura. Pancasila berperan untuk membentuk manusia yang beradab dan bermoral dengan menanamkan nilai-nilai karakter yang baik dan positif. Selain sebagai dasar negara, Pancasila memberikan panduan bagi individu untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip yang mendukung keharmonisan, keadilan, dan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita masuk pada materi yang berikut, yaitu pentingnya peran Pancasila dalam menciptakan ilmu yang berwawasan kebangsaan. Menurut Daniela dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Administrasi Universitas Patimura Ambon, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara dan landasan hukum, tetapi juga sebagai sumber moral dan wawasan yang membentuk etika dan moralitas masyarakat Indonesia, mendorong terciptanya individu yang beretika dan bermoral dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya kita akan masuk pada esensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu.
Hai teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian esensi Pancasila. Menurut Retma dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Administrasi Negara Universitas Patimura. Esensi dari Pancasila sangat penting sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara karena mengandung nilai-nilai dasar seperti penghormatan terhadap Tuhan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Nilai-nilai ini membentuk identitas ideologi dan moral bangsa Indonesia, serta menjadi dasar untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan harmonis. Penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sangat diperlukan untuk mencapai tujuan bersama sebagai bangsa. Menurut pendapat Retno dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Administrasi Negara terkait materi prinsip Pancasila dalam ilmu pengetahuan. Pancasila berfungsi sebagai pedoman dalam ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Pancasila menjadi dasar dalam menjalankan dan mengembangkan pengetahuan, memastikan bahwa setiap inovasi dan penemuan tetap sesuai dengan nilai-nilai moral dan prinsip negara. Pancasila juga membantu kita agar tidak menyimpang dari tujuan yang baik dan bermanfaat bagi bangsa dan negara. Ya baik, materi saya di sini tentang implementasi Pancasila dalam pendidikan dan penelitian. Menurut Kakak Retma dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Administrasi Negara, yaitu kita harus menerapkan Pancasila dalam pendidikan dan penelitian. Implementasi Pancasila berarti menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila seperti kejujuran, keadilan, dan kemanusiaan. Dalam proses belajar mengajar dan kegiatan penelitian, hal ini penting agar pendidikan dan penelitian yang dilakukan tidak hanya menghasilkan pengetahuan tetapi juga menciptakan karakter dan moral yang sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Berikutnya kita masuk pada tantangan. Pengaruh globalisasi. Immanuela dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Sosiologi. Globalisasi berarti semua negara dan kota saling berhubungan sehingga informasi dari satu tempat bisa langsung tersebar ke tempat lain. Ini membuat privasi menjadi terancam karena informasi bisa menyebar tanpa diketahui kebenarannya, bahkan bisa saja hoaks. Oleh karena itu, dalam era globalisasi, penting untuk memfilter informasi dengan hati-hati. Di sisi lain, globalisasi juga memberikan peluang untuk meningkatkan pendidikan, misalnya dengan mencontoh sistem pendidikan dari negara lain atau menjalin program pertukaran mahasiswa antar negara. Yang menjadi tantangan kemajuan teknologi dan etika adalah satu, kurangnya infrastruktur teknologi di banyak daerah, terutama di luar kota besar, dan akses terhadap teknologi masih terbatas. Yang kedua, kurangnya akses data yang berkualitas. Masyarakat tidak memiliki akses yang mudah terhadap informasi atau data yang akurat dan bermanfaat. Yang ketiga, kurangnya regulasi yang memadai. Kebijakan yang belum cukup mendukung pemerataan teknologi dan pendidikan di seluruh wilayah. Yang keempat, etika dan privasi. Masalah terkait penggunaan data pribadi dan keamanan informasi dalam dunia digital. 5. Kurangnya dukungan dari pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah belum sepenuhnya mendukung pembangunan infrastruktur teknologi di daerah-daerah terpencil. Yang keenam, peningkatan infrastruktur teknologi. Dibutuhkan upaya memperbaiki dan memperluas akses teknologi ke seluruh daerah. Dan yang terakhir, 7. Pengembangan pendidikan dan pelatihan. Penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan agar masyarakat siap menghadapi tantangan globalisasi dan kemajuan teknologi. Jadi, faktor-faktor ini perlu diperhatikan untuk menciptakan pemerataan dalam akses teknologi dan pendidikan di seluruh Indonesia. Krisis moral dan karakter bangsa. Menurut Kailan, Notonegoro, dan Mordiono, krisis moral dan karakter menjadi tantangan utama dalam penerapan Pancasila dalam ilmu pengetahuan. Masalah seperti plagiarisme, manipulasi data, dan penyalahgunaan ilmu sering terjadi karena fokus pada keuntungan pribadi tanpa
memperhatikan dampak sosial. Nilai Pancasila, terutama sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila kelima yang berbunyi keadilan sosial, sering terlupakan. Pendidikan yang kurang menekankan karakter menjadi salah satu penyebabnya. Kurikulum lebih fokus pada pengetahuan dan teknologi, tetapi tidak cukup mengajarkan etika. Akibatnya, generasi muda mudah terpengaruh oleh budaya yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Untuk mengatasi hal ini, pendidikan perlu mengajarkan nilai-nilai Pancasila seperti kejujuran dan tanggung jawab. Penelitian dan pengembangan ilmu juga harus memperhatikan dampaknya pada masyarakat. Dengan referensi Kailen tahun 2013 dengan bukunya Pendidikan Pancasila, Notonegoro tahun 1975 dengan bukunya Pancasila secara ilmiah populer, dan Mordiono tahun 1993 dengan bukunya Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi, kesimpulan materi tentang tantangan Pancasila sebagai dasar pengembang ilmu dalam kesenjangan sosial dan pendidikan menurut Immanuela dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Sosiologi, menghubungkan sila kelima Pancasila dengan kesenjangan sosial dalam pendidikan. Sila kelima mengajarkan kepentingan, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat termaksud dalam pendidikan. Dengan memahami sila kelima, kita sebagai pemerintah, guru, dan pihak pendidikan bisa berkomitmen untuk menciptakan sistem pendidikan yang adil. Hal ini dapat mendorong kebijakan yang mengurangi kesenjangan sosial di bidang pendidikan, memastikan semua pelajar di Indonesia mendapatkan kesempatan yang setara untuk belajar dan berkembang. Kurangnya integrasi nilai Pancasila dalam kurikulum ilmu pengetahuan, dan sumber yang saya ambil adalah melalui wawancara dengan mahasiswa, yaitu dengan kakak yang bernama Immanuela dan dari Fakultas Ilmu Sosiologi dan Ilmu Politik, Program Studi Sosiologi. Yang diambil adalah dengan sila kelima Pancasila, yang menjadi harapannya adalah sistem pendidikan di Indonesia lebih merata, tidak hanya berfokus pada pulau-pulau yang maju, misalkan di Pulau Jawa. Jika kita bandingkan fasilitas dan sistem belajar di daerah luar, misalkan di Jawa dengan Pulau Maluku, masih sangat tertinggal. Di jurusannya itu ada mata kuliah sosiologi pendidikan yang mungkin belum banyak mengkaji kondisi pendidikan di Indonesia, dan dosen yang pernah mengajar di Jawa mengungkapkan bahwa pendidikan di Jawa sudah sangat maju, sementara di Maluku masih jauh tertinggal, terutama dari segi outputnya. Oleh karena itu, harapannya adalah sistem pendidikan di Indonesia bisa lebih merata dengan fokus pada perkembangan pendidikan di daerah-daerah terpencil seperti di Maluku. Dan di Maluku diharapkan guru-guru dapat mengajar dengan cara yang lebih kreatif agar menghindari cara pengajarnya yang menonton, agar muridnya tidak bosan dalam melakukan proses belajar dan mengajar di sekolah. Tantangan kompetisi global dalam penguasaan ilmu pengetahuan. 1. Ketidakseimbangan ekonomi, perbedaan dalam distribusi kekayaan yang menyebabkan kesenjangan sosial. 2. Hilangnya pekerjaan, globalisasi dan perkembangan teknologi yang dapat menggantikan pekerjaan manusia dengan mesin atau tenaga kerja dari luar negeri. 3. Kehancuran lingkungan, aktivitas industri dan pembangunan yang tidak ramah lingkungan yang berdampak pada kerusakan alam. Dampak-dampak ini juga yang menyebabkan hilangnya identitas budaya dan ketidakpastian ekonomi, di mana budaya lokal terkikis oleh budaya luar dan masyarakat merasa tidak pasti tentang masa depan ekonomi mereka. Contoh kasus yang terjadi melenceng dari Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Jadi, salah satu contoh pelencengan terhadap Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu adalah kasus Lia Aminuddin yang dikenal sebagai Lia Eden, mengklaim menerima wahyu untuk mendirikan sekte yang menggabungkan ajaran dari berbagai agama. Tindakannya melanggar sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, karena menolak ajaran agama yang ada dan dianggap sesat. Dia dijatuhi hukuman 2 tahun 6 bulan penjara atas perbuatannya. Kasus ini mencerminkan bagaimana penyimpangan nilai-nilai Pancasila dapat mempengaruhi pengembangan ilmu dan pendidikan di masyarakat. Yang kedua, kasus Lia Eden yang dikenal sebagai pendiri sekte Salam Mula mencerminkan pelencengan nilai Pancasila dalam pengembangan ilmu. Lia mengklaim menerima wahyu dari malaikat jin
Jibril dan mendirikan aliran lintas agama yang dianggap menyalahi sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, pada tahun 2006, dan ia dijatuhi hukuman 2 tahun 6 bulan penjara karena penodaan agama. Reaksi masyarakat dan Majelis Ulama Indonesia terhadap ajarannya menunjukkan dampak negatif terhadap pendidikan dan nilai-nilai keagamaan di masyarakat. Dan jika ingin lebih tahu mengenai kasus tersebut, bisa ditonton melalui link YouTube berikut ini. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, yaitu Pancasila berfungsi sebagai pedoman moral dan etika dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Sebagai dasar negara, Pancasila memastikan bahwa ilmu pengetahuan dikembangkan dengan menghormati nilai-nilai agama, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Nilai-nilai Pancasila relevan dalam menghadapi tantangan globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan seperti berikut. Untuk sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, bahwa ilmu pengetahuan harus selaras dengan agama dan etika moral. Untuk sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, bahwa ilmu harus bermanfaat untuk semua orang tanpa diskriminasi. Untuk sila yang ketiga, persatuan Indonesia, bahwa perkembangan ilmu harus memperkuat persatuan bangsa dan keutuhan NKRI. Yang keempat, yaitu sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, bahwa keputusan ilmiah harus melalui musyawarah dan melibatkan banyak pihak. Untuk sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bahwa ilmu pengetahuan harus berfungsi untuk menciptakan kesejahteraan yang merata. Namun tantangan seperti krisis moral, ketimpangan sosial, dan kurangnya pengajaran etika masih menjadi hambatan dalam penerapan nilai Pancasila. Oleh karena itu, penting untuk mengintegrasi nilai Pancasila dalam pendidikan dan penelitian, serta memastikan ilmu pengetahuan tidak hanya berkembang secara teknis, tetapi juga membawa dampak positif bagi masyarakat dan negara. Terima kasih atas perhatian dan keterlibatan kalian dalam mendalami nilai-nilai Pancasila bersama kami. Kami berharap setelah materi ini, kalian tidak hanya semakin paham, tetapi juga semakin menghayati dan menghargai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Seperti cinta yang tak kenal lelah, semangat untuk mengamalkan Pancasila pun harus terus menyala. Kami harap seperti halnya Pancasila yang selalu memberi dasar dan arah bagi negara, kalian juga dapat menjadikan nilai-nilai ini sebagai dasar dalam pengembangan ilmu dan kehidupan sehari-hari. Jika ilmu yang kami bagikan ini bermanfaat, kami merasa seperti Pancasila, selalu ada untuk memberikan yang terbaik. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa terus menginspirasi dan memberi manfaat bagi kita semua. Terima kasih dan semoga hari kalian seindah nilai-nilai Pancasila.